Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bayani Ibtisam, salah satu mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman sebuah buku yang berjudul Post-Truth, yaitu tentang apakah postmodernisme ini menyebabkan post-truth. Nah, presentasi ini juga sebagai salah satu prasyarat dalam ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Iqman Nurrahman, MPD. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan dari rangkuman atau hasil rangkuman yang sudah saya buat. Nah, jadi ini untuk profil buku dari hasil rangkuman saya, yaitu judul bukunya adalah Post-Truth. Pengarangnya yaitu Lee C. McIntyre. Penerbitnya adalah The MIT Press Essential Knowledge. Tempat tahun terbit yaitu di Cambridge, Massachusetts pada tahun 2018. Halaman bukunya kurang lebih sekitar 236 lembar. Next slide. Nah, jadi diawali dengan pendahuluan, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, diawali dengan pendapat dari George Orwell, yaitu begitu banyak pemikiran sayap kiri, semacam bermain api oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa api itu panas. Nah, ungkapan ini hadir mengenai tanggapan bagaimana pemahaman politik kiri dinilai jauh lebih ekstrim. Pada umumnya, sayap kiri ini diasosiasikan dengan ide-ide seperti kebebasan, persamaan, derajat, solidaritas, pembelaan hak-hak, perjuangan sosial, reformasi, dan internasionalisme. Selain itu juga, politik kiri dikenal sebagai doktrin yang cukup kental dan bahkan dapat mempengaruhi satu sama lain tanpa adanya kesulitan ataupun hambatan. Nah, mungkin lanjut untuk pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ialah pembahasan mengenai konsep postmodernisme ini telah ada selama lebih dari 1 abad dan telah diterapkan pada seni, arsitektur, musik, sastra, dan sejumlah usaha kreatif lainnya. Keluasan dan umur panjang ini bagaimanapun juga tidak membuatnya lebih mudah untuk didefinisikan. Menurut seorang filsuf yang bernama Michael Lynch, mengemukakan bahwa hampir semua orang mengakui bahwa tidak mungkin mereka mendefinisikan postmodernisme. Ini tidak mengherankan karena popularitas kata itu sebagian besar merupakan fungsi dari ketidakjelasannya. Ada sejarah pemikiran postmodernis yang kaya oleh banyak pemikir lain dari abad ke-20, termasuk Martin Heidegger, Michael Foucault, dan Jacques Derrida. Tetapi penulis memiliki kesempatan di sini hanya untuk membuat sketsa beberapa ide besar. Salah satunya adalah teori Derrida tentang mendekonstruksi sastra, yang dimana kita tidak dapat mengandalkan gagasan bahwa seorang penulis tahu apa yang dia maksud dalam sebuah teks sehingga kita harus memecahnya dan memeriksanya sebagai fungsi dari fungsi politik, sosial, sejarah, dan asumsi budaya di baliknya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ialah mengenai gagasan sebelumnya yang segera dianut oleh sosiolog dan orang lain yang terjebak di dalam gagasan itu, bahwasannya harus berlaku tidak hanya untuk teks sastra, tetapi jauh lebih luas. Karena dalam arti tertentu, segala sesuatu dapat diartikan sebagai teks. Nah, perang, agama, hubungan ekonomi, dan seksualitas, sesungguhnya semua perilaku manusia dipenuhi dengan makna yang mungkin atau mungkin tidak dipahami oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Tiba-tiba gagasan bahwa ada jawaban benar atau salah atas apa yang dimaksudkan oleh teks, baik tertulis atau perilaku, itu dipertanyakan. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ialah mengenai komentar atau mengomentari pemikiran filosofis Friedrich Nietzsche yang menulis 100 tahun sebelum postmodernisme itu ada. Sebagai salah satu pelopornya, Alexis Papazoglou menggambarkan skeptisisme radikal semacam ini tentang gagasan kebenaran dengan cara berikut.
Begitu kita menyadari bahwa gagasan tentang kebenaran objektif dan absolut adalah tipuan filosofis. Satu-satunya alternatif adalah posisi yang disebut perspektivisme ide bahwa tidak ada satu cara objektif dunia, hanya perspektif tentang apa itu dunia. Nah, dari sini juga terdapat dua tesis mengenai postmodernisme itu sendiri, yakni yang pertama bahwa tidak adanya kebenaran objektif. Namun kalau misalkan tesis ini terbukti benar, lalu bagaimana seharusnya kita bereaksi ketika seseorang memberitahu kita bahwa sesuatu itu benar? Kedua adalah bahwa setiap pengakuan kebenaran tidak lebih dari refleksi ideologi politik orang yang membuatnya. Nah, mungkin itu saja. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada perang sains. Jadi isinya itu terdiri dari beberapa subbab yang mungkin akan kita bahas setelah ini. Seperti yang diharapkan, ada bentrokan besar ketika fisikawan, ahli kimia, ahli biologi, dan rekan-rekan ilmuwan mereka yang menganggap diri mereka mencari kebenaran tentang realitas dengan menguji teori mereka terhadap bukti empiris, datang melawan konstruktivis sosial yang mengklaim bahwa semua realitas termasuk teori-teori ilmiah tentangnya diciptakan secara sosial dan bahwa tidak ada yang namanya kebenaran objektif. Program kuat dari sosiologi ilmu tidak persis sama dengan apa yang dilakukan orang-orang dalam kritik sastra dan studi budaya di Departemen Bahasa Inggris atau English Department. Tetapi mereka berbagi gagasan bahwa kebenaran adalah perspektif dan bahwa semua pengetahuan dibangun secara sosial. Dengan cara ini, gerakan konstruktivis sosial mirip dengan postmodernisme dan bertujuan untuk melakukan sense apa yang telah dilakukan rekan-rekan mereka terhadap sastra. Beberapa mengklaim bahwa sains benar-benar tentang peningkatan pribadi kepada para ilmuwan yang mengaku ahli dalam hal-hal empiris. Alih-alih menemukan kebenaran tentang alam, mereka hanya memajukan agenda kekuasaan dan eksploitasi mereka sendiri berdasarkan keyakinan politik mereka. Berikutnya ialah mengenai kebohongan vokal atau skandal vokal. Terkadang bentuk kritik yang paling efektif adalah parodi. Terinspirasi oleh buku Higher Superstition pada tahun 1996, seorang fisikawan yang bernama Alan Sokal menerbitkan sebuah klise berupa permen kapas mengenai postmodernisme yang bersifat menjilat dan omong kosong dalam mengangkat alis mengenai mekanika kuantum yang berjudul Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutic of Quantum Gravity. Dan dia tidak mempublikasikannya di sembarang tempat. Dia mengirimnya ke teks sosial yang merupakan salah satu jurnal postmodernisme terkemuka. Bagaimana bisa mereka menerimanya? Ide Sokal adalah jika apa yang dia baca di buku Gross and Levitt itu benar, dia bisa menerbitkan makalah yang tidak masuk akal. Jika poin A yaitu terdengar bagus, dan poin B menyanjung prasangka ideologis editor. Dan itu berhasil. Sokal menggambarkan makalahnya sebagai sebuah pakstis dari Derrida dan relativitas umum, Lacan dengan topologinya, Irigaray dengan gravitasi kuantum yang disatukan oleh referensi samar untuk nonlinear, flux, dan keterkaitan. Akhirnya, saya melompat sekali lagi tanpa argumen ke pernyataan bahwa sains pasca modern telah menghapus konsep realitas objektif. Tidak ada tempat dalam semua ini yang menyerupai urutan pemikiran logis. Orang hanya menemukan kutipan otoritas, permainan kata-kata, analogi yang tegang, dan pernyataan yang tidak jelas. Setelah tipuan Sokal terungkap, dampaknya sangat besar. Ada tuduhan berupa itikat buruk oleh editor teks sosial. Tapi sengatannya tak terbantahkan. Banyak yang menganggap ini sebagai bukti bahwa pemikiran postmodernis tidak serius dan bangkrut secara intelektual. Akhirnya para ilmuwan kembali ke laboratorium mereka. Berikutnya ialah mengenai postmodernis sayap kanan. Seluruh bencana perang sains menimbulkan pertanyaan, dapatkah postmodernisme digunakan oleh siapa saja dan siapa yang mau menyerang sains? Apakah teknik ini hanya berlaku untuk kaum liberal yang tentunya merupakan mayoritas fakultas di Departemen Kritik Sastra dan Studi Budaya di seluruh dunia? Atau dapatkah mereka bekerja untuk orang lain juga?
Beberapa orang menjawab pertanyaan tersebut dengan mengklaim bahwa inilah yang terjadi selanjutnya, sebagai dialog sayap kanan yang menentang klaim ilmiah tertentu seperti evolusi, menemukan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk melemahkan gagasan bahwa teori-teori ilmiah lebih unggul dalam postmodernisme. Secara alami, ini mengarah pada pertanyaan lebih lanjut, apakah saat ini ada yang disebut sebagai postmodernisme sayap kanan yang menggunakan keraguan tentang kebenaran, objektivitas, dan kekuatan untuk menegaskan hal itu. Semua klaim kebenaran dipolitisasi. Tentu saja akan ironis jika teknik yang dikemukakan oleh kaum kiri dikooptasi oleh kaum kanan dalam menyerang yang tidak hanya sains, tetapi juga segala jenis penalaran berbasis bukti. Tetapi jika ini benar, itu akan sangat membantu untuk membangun akar penyebab lain dari poststruktif sendiri. Berikutnya ialah klaim bahwa postmodernisme ini membantu dan mendukung penolakan sains sayap kanan yang dibuat pada tahun 2011 oleh Judith Warner dalam artikelnya yang berjudul Fact Free Science. Di sini Warner mengatakan bahwa mempertanyakan fakta yang diterima, mengungkapkan mitos dan politik di balik kepastian yang mapan adalah taktik langsung dari buku pedoman sayap kiri. Tapi ketika mempertanyakan sains di balik pemanasan global, sekarang merupakan praktik yang diperlukan bagi Partai Republik yang ingin bermain di basis konservatif yang berani. Semangat politik telah bergeser. Dia menyimpulkan bahwa menyerang ilmu pengetahuan menjadikan olahraga hak radikal, di mana bukti bahwa mereka menggunakan postmodernisme. Warner memasukkan beberapa kutipan yang menghebohkan dari beberapa postmodernis sendiri, yang tampaknya khawatir dengan gagasan bahwa mereka telah memberikan perlindungan politik kepada kaum konservatif. Ini tidak cukup bagi seorang penulis sains yang bernama Chris Mooney yang tampak kesal dengan gagasan bahwa postmodernis sayap kiri dapat digunakan untuk mendukung penyangkalan sayap kanan. Mooney menulis bahwa analisis Warner sangat salah sehingga orang hampir tidak tahu bagaimana memulainya. Dari situ, terdapat ungkapan yang berisikan bahkan jika sayap kanan politisi dan lainnya penyangkal sains tidak membaca Derrida dan Foucault, benih gagasan itu sampai ke tangan mereka. Jika politisi sayap kanan dan penyangkal sains lainnya tidak membaca Derrida dan Foucault, benih gagasan itu sampai ke mereka, artinya sains tidak memonopoli kebenaran. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa sayap kanan menggunakan beberapa argumen dan teknik postmodernisme yang sama untuk menyerang kebenaran klaim ilmiah lain yang bertentangan dengan ideologi konservatif mereka. Dari sini terdapat sebuah pertanyaan mengenai bagaimana kaum kiri melawan ideologis sayap kanan tanpa menggunakan fakta. Ini adalah biaya bermain dengan ide-ide yang seolah-olah mereka tidak memiliki konsekuensi. Jadi yang mana? Apakah kaum kiri percaya pada kebenaran atau tidak? Akan ada perpecahan kesetiaan mungkin bagi beberapa orang yang sekarang menemukan diri mereka dalam posisi yang tidak nyaman, baik memberikan bantuan dan kenyamanan kepada musuh, atau membela gagasan bahwa ada yang namanya kebenaran. Namun pertanyaannya tetap ada. Bagaimana kita bisa yakin bahwa postmodernisme telah membuat lompatan dari penyangkalan sains sayap kanan ke merek skeptisme yang sepenuhnya membengkokkan realitas? Apakah itu merupakan post-truth? Berikutnya ialah trolling untuk Trump. Seseorang tidak dapat memahami munculnya post-truth atau Trump tanpa mengakui pentingnya media alternatif. Tanpa Breitbart, Infowars, dan semua outlet media lainnya, Trump kemungkinan besar tidak akan mampu menyampaikan kata-katanya kepada orang-orang yang paling penting. Dan ia cenderung percaya kepada pesannya sendiri. Poin penting di sini yang seperti kita lihat di bab 5 adalah bahwa berita itu sekarang terfragmentasi. Orang tidak lagi dibatasi untuk mempelajari kebenaran, hanya dari satu atau beberapa sumber, dan ternyata mereka tidak terbatas hanya mendapatkannya dari media saja. Banyak dukungan Trump selama pemilihan datang dari blogger alt-right. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah Mike Cernovich. Mike Cernovich adalah seorang blogger yang pro-Trump atau nasionalis Amerika. Pecinta teori konspirasi dengan 250.000 pengikut Twitter.
Tapi dia bukan sembarang blogger. Dia telah diprofilkan di orang New York dan Washington Post dan diwawancarai oleh penyiar CBS Scott Pelley. Berdasarkan kedalamannya pengaruh pada pemilihan presiden 2016, Cernovich diberhentikan oleh beberapa orang sebagai kontributor tetap aliran berita palsu. Dia adalah orang yang mendorong tweet #Hillary'sHealth yang mengatakan dia sekarat. Ingat kisah #Pizzagate tentang bagaimana Bill dan Hillary Clinton menjalankan cincin budak seks anak-anak dari restoran pizza DC, di mana seseorang hampir tertembak. Cernovich adalah salah satu orang yang mempromosikannya. Dia juga menuduh kampanye Clinton berpartisipasi dalam kultus seks setan. Dalam wawancaranya dengan warga New York, Cernovich berbicara tentang beberapa ide kontroversialnya yang lain, seperti pemerkosaan saat kencan itu tidak benar-benar ada, dan bahwa pernikahan pertamanya dirusak oleh indoktrinasi feminis. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian dari presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada beberapa pihak atau media yang sudah menyediakan berbagai informasi di internet mengenai postmodernisme dan post-truth itu sendiri. Saya Muhammad Ilham Bayana Ibtisam pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.